Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini di minggu terakhir dari tahun 2020. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang kita perlu dapatkan pada pagi hari ini untuk mengakhiri tahun ini dan juga mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang akan datang 2021. Hari ini saya akan beri judul khotbah Raja Kemuliaan. Yang saya akan ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita akan tundukkan hati kita di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini, untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan pesan daripada firman-Mu yang mencari bekal di dalam kehidupan kami untuk memasuki tahun yang akan datang, dan juga mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Mengingat akan kesetiaan Tuhan, kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Hamba mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami dan jatuh di tanah yang subur dan berbuah 100 kali lipat bagi kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-24. Mulai ayat yang pertama saya akan bacakan sampai ayat yang ke-10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Haleluya. Di penghujung tahun 2020 ini, biarlah kita mengarahkan hati kita untuk menerima pesan daripada firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang kekasih, tidak dapat disangka lagi bahwa tahun 2020 ini adalah satu tahun yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Banyak hal yang terjadi yang mengingatkan kita akan semakin mendekatnya kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini untuk menyambut gerejanya sebagai pengantin perempuan yang tidak bercacat celah. Kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya yang sedang Dia persiapkan saat ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan Raja Kemuliaan. Karena memang betul akan ada kemuliaan yang akan kita alami dengan perjumpaan bersama dengan pengantin pria, yaitu Yesus Kristus, dan gerejanya sebagai pengantin wanita. Saudara yang kekasih, khususnya di tahun yang terakhir ini, di minggu terakhir tahun ini, biarlah kita mengingat kembali akan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun juga di dalam memasuki tahun yang akan datang, tahun 2021,
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah keadaan semakin susah? Apakah akan timbul pandemik lagi? Saya tidak tahu, saudaraku. Saya harap tidak. Atau apakah dunia akan semakin kacau? Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun satu hal kita harus tahu, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan demi tantangan atau menghadapi berkat yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, itu semua Tuhan telah sediakan. Sudah diberikan kepada kita. Menurut firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga katakan, demikian karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup saleh bagi Dia. Dan inilah saatnya untuk kita semakin memegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 24, yang mana beberapa pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan, supaya kita menjadi siap untuk memasuki tahun yang akan datang sebagai anak-anak Tuhan dan umat Tuhan yang diberkati dan yang tidak tergoyahkan. Menurut ayat ini, saudaraku yang kekasih, yang pertama dikatakan, ayat yang pertama, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Haleluya. Saya ingin bagikan poin yang pertama, bahwa Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa. Ayat ini berkata Tuhan memiliki segala sesuatu dan segala isi dunia ini. Saudara yang kekasih, walaupun sekarang keadaan dunia kelihatannya kacau, tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Namun ayat ini berkata Tuhan yang mempunyai dunia dan segala isinya. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap berkuasa. Bahkan dikatakan Tuhan yang memiliki semuanya. Dengan kata lain, Tuhan supply-nya tidak pernah habis. Supply yang dari Tuhan itu tidak terbatas. Dan Tuhan menguasai segala keadaan di dalam kehidupan umatnya. Namun sedihnya seringkali banyak orang percaya yang berpikir bahwa supply dari Tuhan itu hanya hal-hal yang duniawi. Namun banyak orang percaya, anak-anak Tuhan tidak yakin bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan segala yang kita perlukan. Saudara yang kekasih, ayat ini berkata bahwa Tuhan memiliki segala dunia ini. Dan Dialah yang mempunyai dunia dan segala isinya. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berkuasa, dan supply Tuhan itu tidak pernah akan habisnya. Ya, memang bukan secara duniawi, hal-hal materi yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya itu saja, itu hanya sebagian kecil dari supply Tuhan. Hal-hal duniawi, hal materi itu sebagian kecil saja supply-nya dari Tuhan. Supply yang lebih besar, yang lebih ajaib, yang lebih tidak terbatas adalah supply yang lain, hal-hal yang rohani. Damai sejahtera Allah, kasih Allah, kekuatan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, dan hikmat yang dari Tuhan. Yang mana itu memberikan kepada kita kuasa atau jalan, menemukan jalan-jalan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Ulangan pasal ke-8 yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menciptakan kekayaan, mendapatkan kekayaan. Jadi sekali lagi supply yang Tuhan ada yang tidak terbatas itu bukan hanya yang sekedar materi saja, tetapi hal-hal yang lain yang memberikan kepada kita kreativitas,
hikmat Allah memberikan kepada kita kreativitas untuk mendapatkan kekayaan. Jadi saudaraku yang kekasih, janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya adalah bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Filipi 4 yang ke-19. Jadi ayat ini kita melihat, dengan melalui ayat ini kita belajar dua hal yang sangat penting. Yaitu yang pertama, kita tidak akan kekurangan. Mazmur Daud 23 ayat 1, Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Sudah saatnya untuk setiap anak-anak Tuhan itu bertumbuh dewasa. Mereka tidak lagi mengatakan, Tuhan aku perlu ini, aku perlu itu. Tidak, tetapi mulai memiliki satu sikap hati yang mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan Mazmur 53 tadi, aku tidak akan kekurangan kalau Tuhan itu adalah gembalaku. Jadi saudara yang kekasih, jangan takut, jangan khawatir akan apa yang kita butuhkan. Khususnya menjelang tahun yang akan datang ini, kita tidak tahu. Tidak ada suatu kepastian, namun kita dapat satu hal yakin bahwa Tuhan gembala kita, Tuhan Jehovah Jireh kita, Dialah yang akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Sampai tahun ini, sampai akhir ini, hari ini saudaraku, kami sebagai keluarga pun, sekeluarga saya pun mengalami betapa baiknya Tuhan. Bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bagaimana Tuhan memenuhi segala hal yang kita perlukan. Bahkan saya mengatakan kalau sampai saat ini kita dapat bernafas, kita masih ada kesehatan, masih dapat memuji Tuhan, itu berarti kita tidak kekurangan apapun juga. Karena selama kita masih dapat memuji Tuhan, selama kita masih sehat dan bernafas, kita ada kesempatan untuk mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Hal yang kedua, ini berarti bahwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat, saya percaya bahwa kalau tahun ini Tuhan sudah beri kemenangan, tahun yang akan datang juga Tuhan akan memberikan kemenangan. Roma pasal ke-8 ayat ke-37 mengatakan bahwa Tuhan itulah yang memberikan atau membuat kita lebih daripada pemenang. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya dari kitab Roma pasal 8 ini, saudara, aku dikatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kelaparankah, kekurangankah, penindasankah, apapun juga tidak akan membuat kita terpisahkan dari kasih Yesus. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya saudaraku, kita perlu memperhatikan poin yang kedua yang saya ingin bagikan, yaitu Tuhan berdiam di tempat kudusnya. Ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Wow, suatu kalimat yang sebetulnya bukan satu kalimat sentence, tapi suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap kita sebetulnya. Karena pertanyaan ini mengandung suatu panggilan untuk kita responi di dalam memasuki tahun yang akan datang ini khususnya. Ayat-ayat ini mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hal ini berarti dua hal, saudaraku. Yaitu panggilan
untuk hidup kudus dan benar, dengan selalu menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Penting untuk kita perlu ketahui bahwa memasuki tahun yang akan datang ini, Tuhan tinggal di tempat kudusnya. Dan setiap anak-anak Tuhan yang hidup atau yang mau lebih mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, perlu untuk memperhatikan memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, dengan menjaga hati kita untuk senantiasa murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hal ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan selalu bergantung kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Selalu taat, menyerah kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan itulah pentingnya untuk kita selalu mencari Tuhan setiap hari. Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, I can do all things, aku dapat melakukan segala perkara oleh karena Kristus Yesus yang menguatkan aku. Inilah panggilan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, mencari Dia setiap hari. Panggilan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Panggilan untuk semakin mencari Tuhan. Saudara yang kekasih, mengapa? Kan hal ini sangat penting. Karena hanya orang yang kudus, orang yang hatinya murni, mereka yang akan melihat Tuhan dan datang ke gunung kudusnya Tuhan. Marilah kita ingat untuk senantiasa masuk ke tahun yang akan datang ini, mengakhiri tahun ini dengan suatu penyerahan total kepada Tuhan, dan membuat satu komitmen baru untuk terus mencari Tuhan lebih lagi di tahun yang akan datang. Lebih berapi-api melayani Tuhan, lebih bersemangat melayani Tuhan, lebih semangat lagi mencari Tuhan, lebih semangat lagi untuk mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang ketiga yang saya ingin bagikan, saudara yang kekasih, adalah Tuhan berjanji akan datang segera. Ayat 7 dan 9 dikatakan, Raja kemuliaan. Inilah menjadi tema khotbah kita pada pesan Tuhan pada pagi hari ini. Raja kemuliaan. Karena Raja kemuliaan itu akan datang segera. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa Dialah Tuhan yang perkasa. Perkasa di dalam peperangan. Saudara yang kekasih, saat ini kita sedang di dalam peperangan rohani yang sangat dahsyat. Karena iblis tahu waktunya sudah dekat. Itu sebabnya kita harus melakukan dua hal ini sangat penting. Mencari Tuhan tadi dikatakan. Mencari Tuhan. Lebih semangat, lebih haus, lebih rindu untuk berdoa. Membaca firman Tuhan. Ikut di dalam kelompok sel. Penting sekali, jangan tinggalkan. Karena tahun-tahun yang akan datang akan tidak mungkin semakin mudah, tetapi kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semakin semangat cari jiwa, karena Tuhan Yesus datang segera. Kedatangannya sangat dekat. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, untuk senantiasa berjaga-jaga, karena tentang hari dan saat itu, saat kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, penting untuk kita berjaga-jaga. Jangan tertidur. Seperti kitab Roma katakan, bangkitlah, bangunlah engkau yang tidur. Karena terang Allah sudah terbit atasmu. Kegelapan menimpa dunia ini, menimpa bumi ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sinar terang telah bangkit.
Karena itu berjaga-jagalah. Karena Yesus Kristus kedatangannya sudah sangat dekat. Saudara yang kekasih, saya ingin di akhir minggu tahun 2020 ini menghimbau, mendorong setiap kita untuk mengatakan hari ini, Tuhan, aku mengucap syukur, ini aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Saya rindu untuk setiap kita membuat komitmen yang seperti ini. Membuat komitmen yang baru, yang segar, supaya kita siap memasuki tahun yang akan datang. Saudara yang kekasih, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari kita terus bersemangat melayani Tuhan. Ingat pesan Tuhan hari ini. Jangan takut karena Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat. Apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Yang kedua, Tuhan berdiri di tempat kudusnya. Panggilan Tuhan untuk kita hidup kudus benar di hadapannya. Dengan senantiasa menjaga kemurnian hati kita. Panggilan untuk semakin mencari Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan, dan semakin berapi-api mencari jiwa-jiwa. Karena Tuhan akan datang segera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang khusus ini, hari minggu terakhir tahun 2020. Biar hari ini Tuhan kami mengatakan, ini aku. Aku mau menyerahkan hidupku baru, memasuki tahun yang akan datang, sehingga aku siap untuk Engkau pakai, untuk menjadi saluran berkat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, biar Tuhan Engkau berikan kemenangan, damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib. Puji nama Tuhan, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah online kita tahun ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Hamba mengucap syukur Bapa buat kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan kami jemaat-Mu. Apapun yang kami hadapi, Engkau Tuhan telah menolong kami di tahun ini, dan kami percaya di tahun yang akan datang Tuhan akan lebih menolong kami. Berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera untuk senantiasa memenuhi hati umat-Mu.
Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini ya Bapa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa turun atas-Mu. Kasih di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali dengan segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.